Engkau menyalakan iman umat yang dikuduskan bagimu. Tambahkanlah rahmat yang telah Engkau anugerahkan, agar kami semua semakin memahami betapa agung kebaptisan yang menyucikan kami, betapa luhur Roh yang melahirkan kami kembali, dan betapa mulia darah yang menebus kami. Dengan perantaraan Yesus Kristus, Putra Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan pertama. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Pembacaan dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 titik 22 sampai 32. Pada hari pesta Kosta, bangkitlah Petrus berdiri bersama ke-11 rasul. Dengan suara nyaring ia berkata kepada orang banyak, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang ditinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan mukjizat dan tanda-tanda dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencana telah kamu disalibkan dan kamu membunuh dengan tangan bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskannya dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram, sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan kubur, dan kuburnya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi. Dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah, bahkan ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas takhtanya. Dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang keturunan Daud sendiri di atasnya. Karena itu Daud telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa Dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasan. Yesus inilah dibangkit Allah, dan tentang Allah itu kami semua adalah saksi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada segala aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung.
kepadamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang menentukan bagian yang diberikan kepadaku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Pada waktu malam aku diajar oleh hati nuraniku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak sebab padamu aku berlindung. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Dan tubuhku akan diam dengan tentera. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Sebab padamu aku berlindung. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah. Di tangan kananmu ada nikmat yang abadi. Janganlah aku sebab padamu aku berlindung. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita Haleluya, 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 haleluya.
bersama roh. Inilah Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu perempuan-perempuan pergi dari kubur, diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada para murid bahwa Yesus telah bangkit. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya, memeluk kakinya dan menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sana mereka akan melihat aku." Ketika mereka masih di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga makam Yesus ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan kaum tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-murid Yesus datang malam-malam dan mencuri jenazahnya ketika kamu masih sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara terkasih, bacaan Injil bercerita kepada kita. Cerita tentang beberapa orang, yakni perempuan-perempuan yang pergi ke kubur, lalu kemudian sampai di kubur mereka bertemu Yesus. Apa yang mereka dapat di sana setelah bertemu Yesus? Dalam perasaan rasa takut, sukacita bercampur karena bertemu Yesus. Hal yang tidak biasa terjadi. Kalau orang bertemu Yesus itu membuat orang itu ada dalam sukacita. Timbul sukacita walaupun takut Yesus muncul. Kalau anak-anak SMP tidak, kamu SD itu. Kalau malam-malam kamu ketemu Yesus depan SD itu, kamu takut kah atau kamu senang? Atau kamu lari? Kamu jawab dulu. Kalau tidak, saya tidak sambung khotbah. Kamu ketemu Yesus takutkah, sukacita atau sukacita? Kalau dia muncul malam-malam di depan SD itu, kamu sendiri lagi. Kamu takutkah tidak? Ada takut tapi pasti ada sukacita juga. Betulkah tidak? Betul. Yeah. Jadi perjumpaan Yesus dengan perempuan-perempuan yang pergi ke kubur itu juga diliputi oleh sukacita dan ketakutan. Dua perasaan itu muncul dalam diri. Dua-dua bersama. Kalau Yesus bilang itu yang pertama itu salam bagimu. Jadi Yesus kasih salam, lalu mereka memeluk, mendekati, memeluk dan menyembah.
Yesus bilang jangan takut. Jadi kalau ketemu Yesus di tengah SD itu, pas sudah bilang kamu jangan takut. Karena Yesus tahu kamu perasaan di dalam itu. Perasaan pasti takut, sukacita. Dan di saat itu Yesus mengatakan jangan takut. Perintah untuk jangan takut itu perintah yang cukup mengesankan. Kata-kata yang kuat sekali bisa dirasakan oleh orang yang berjumpa dengan Yesus. Karena itu untuk adik-adik maupun untuk siapapun yang dewasa dalam keadaan tertentu, di saat kita mulai takut, gemetar, ragu-ragu, Yesus berkata kepada kita, kapanpun untuk tidak takut. Kalau cita-citamu menjadi pilot, kalau bilang, aduh, Bapak itu petani, saya ini matematika kurang. Tapi kalau niat itu datang dari Tuhan, maka Tuhan katakan jangan takut. Kalau panggilan itu datang dari Tuhan, Tuhan bilang jangan takut. Karena banyak jalan. Ada berkat yang bisa datang dari orang lain, tapi karena niat kita yang kuat, kita pasti jadi. Atau cita-cita menjadi pastor. Menjadi pastor, Bapak tidak setuju. Mama itu bisa, tapi Bapak ini bilang keturunan. Satu om ini, om juga tolak saya. Tapi engkau ini punya cita-cita itu besar sekali untuk menjadi pastor. Dan dalam hati itu bilang, panggilan Tuhan jadi pastor. Jadi kalau saya tidak jadi pastor, hidup saya mungkin tidak aman. Maka jadi pastor. Dan di saat itu Tuhan bilang apa? Jangan takut, karena ada Tuhan. Jadi dalam keadaan takut, dalam keadaan khawatir, ragu-ragu, Tuhan mengatakan kepada kita, jangan takut. Karena Tuhan tahu, Dia tembus. Tahu hati kita yang sedang khawatir, tahu hati kita yang sedang takut. Kalau Tuhan panggil untuk menjadi pastor, jangan takut. Pergi. Tidak mungkin orang tuamu, saudara-saudara itu bunuh engkau. Malah setelah itu orang tua dan saudara-saudara akan bersyukur karena engkau menjadi pastor atau menjadi suster. Engkau sudah rasa terpanggil sekali menjadi suster, dan saat itu engkau sudah punya pacar. Orang sudah punya pacar, tapi waktu itu kayaknya saya terpanggil lebih kepada menjadi pastor. Pastor lagi, suster. Lalu dalam hati itu tiap hari tidak bisa tidur. Kalau itu panggilan Tuhan, berarti engkau pilih itu. Dan di saat itu Tuhan bilang jangan takut. Kalau di saat tertentu engkau menjadi dokter, engkau harus berangkat ke Jayapura sana. Sedangkan di rumah ini banyak pekerjaan. Susah untuk lepas bapak dengan mama. Tapi kalau Tuhan panggil supaya engkau menjadi dokter, supaya melayani banyak orang, walaupun uang tidak ada, walaupun orang tua mungkin akan susah, tapi engkau harus jalan. Karena itu jalan Tuhan. Dan di saat itu Tuhan bilang jangan takut. Jadi hal yang besar kita bisa buat kalau kita melewati rasa takut kita. Dan kita kalau sudah mencoba untuk melewati selama perjalanan, ada sukacita yang besar, ada mimpi. Jadi dari ketakutan, dalam ketakutan ada sukacita kalau Tuhan panggil. Dan kalau kau berjuang dalam kesusahan, sukacita itu tambah besar lagi. Kalau engkau mendapatkan sesuatu yang namanya berhasil, atau sesuatu sebagai berkat Tuhan, itu sukacita besar. Dan di sana kebangkitan itu terjadi. Jadi kebangkitan itu kita bisa rasakan dalam kehidupan kita. Misalnya kalau kita mau dapat nilai baik,
kita harus berusaha tuh. Kamu belajar atau tidak kalau dapat nilai yang baik? Belajar tuh. Kalau belajar setengah mati, apakah kalian dapat nilai yang buruk? Tidak mungkin tuh. Jadi semakin kita berusaha, semakin kita bertahan untuk belajar lebih keras, pasti hasilnya baik. Jadi dalam kesusahan itu ada apa? Ada apa? Dalam kesusahan ada sukacita tuh. Dalam penderitaan ada sukacita. Jadi kamu itu kalau belajar, mata sedikit sakit, kamu jangan pergi main lagi. Kamu belajar supaya kuasai semua. Itu ada sukacita. Kalau bantu orang tua, kalau sudah rasa malas, saya mau bantu orang tua. Itu sebentar aku beban, sebentar aku dapat buku sudah pulang. Tapi kalau dalam keadaan malas, tapi yang kau pergi bantu. Setelah selesai itu, nafas panjang di atas, lega. Artinya sebentar tidak dapat hukuman. Sebentar itu orang tua sudah senang, jadi sebentar mungkin kau dapat ubi yang besar kah, atau daging yang bagus. Bagian apa telinga, ekor, bagian tubuh tidak mungkin. Jadi ada sukacita dalam kesusahan, ada sukacita, ada dalam penderitaan, ada sukacita. Dalam kesedihan ada sukacita, dalam segala usaha itu ada sukacita. Dan Tuhan beritahu itu lewat salib Kristus. Bahwa salib itu kan menderita, susah sekali, jatuh 3 kali lagi, orang hina-hina lagi. Yesus sudah kalah. Kemudian Yesus mati lagi. Setelah 3 hari bangkit, membawa sukacita yang besar. Jadi Yesus kasih contoh itu. Jadi kalau kita mau menjadi dokter, kita harus belajar lebih baik, bersusah-susah dan hasilnya akan baik. Kalau kita punya keinginan besar untuk menjadi dokter, kita jangan takut lalu mundur. Karena kita khawatir nilai kurang, uang kurang, orang tua tidak mampu. Tidak, berusaha banyak jalan untuk mencapai. Kalau Tuhan sudah panggil ke situ, pasti banyak jalan. Dan itu menjadi tanda bagi kita. Tanda itu yang kita bisa lihat di salib Kristus. Masa Tuhan Allah baru pergi menderita lagi. Harus setengah mati lagi baru mati lagi. Itu supaya tugas dari Bapa untuk menebus dosa manusia itu terlaksana. Dan terlaksana melalui kematian Yesus. Dan setelah itu sukacita yang besar adalah itu kebangkitan. Bahwa semua orang sudah ditebus, setelah itu semua orang lain atau semua manusia akan masuk neraka ke surga. Masuk surga. Jadi perempuan-perempuan ini rasa takut, tapi sukacita karena bertemu dengan Yesus. Setelah itu Yesus mengatakan jangan takut. Pergi ke Galilea, kemudian beritahu kepada sahabat-sahabat Yesus, murid-murid Yesus, semua orang yang percaya kepada Yesus, bahwa Yesus akan menuju ke Galilea, bertemu dengan semua orang yang percaya. Kalian ini termasuk sahabat Yesus atau tidak? Maka sahabat Yesus, jadi Yesus akan bertemu dengan kalian, selalu berjumpa dengan kalian. Ada satu lagi yang baru sekolah minggu, sahabat Yesus itu kan begitu ya. Yesus sahabat Tuhan. Tuhan Yesus kawan itu juga termasuk sahabat. Kalian tahu lagi itu Pak? Kamu berdiri dulu, kamu nyanyi, nanti umat dengar. Tuhan Yesus kawanku, 1, 2, 3. Tuhan Yesus kawanku, datanglah kepadaku, rentangkanlah tanganmu dan terima hatiku.
dan beritahu kepada sahabat-sahabatku. Sahabatku itu siapa? Yesus. Sahabat kalian siapa? Tuhan Yesus. Artinya Yesus bilang sahabat karena orang percaya kepada Tuhan Yesus. Sebagai seorang sahabat yang harus diingat bahwa orang tidak perlu takut. Jangan takut, setiap orang dipanggil untuk menjadi apa saja. Dan setiap orang harus menjadi sahabat Yesus. Di saat susah maupun di saat senang. Amin. Amin. Kamu berdiri lagi. Saya tidak puas. Salam salut. Salam salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Mari kita berdiri mengakui iman kepercayaan kita. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya dan Mula Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan makan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Dia naik ke surga, duduk sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang, mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, dengan ampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. menyampaikan doa-doa umat. Kristus telah bangkit dan bersabda kepada para murid, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Marilah kita berdoa kepada Bapa yang telah mengutus Putranya demi keselamatan dan damai sejahtera kita. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, ya Bapa, sertailah mereka dalam perjalankan tugasnya agar mereka mewartakan kabar sukacita di tengah umat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, ya Kristus, Engkaulah cahaya dan keselamatan. Terangilah para pemimpin bangsa agar selalu menggalak persatuan dan kekurangan di antara para bangsa. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami yang sedang berpendidikan, ya Kristus, kami yang masih dalam bangku studi, mulai dari TK sampai perguruan tinggi, ajarilah kami untuk mampu belajar agar kami bisa mencapai cita-cita kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi yang berkumpul di sini, ya Kristus, Engkau kebangkitan dan kehidupan, tujukanlah belas kasih-Mu kepada kami agar kami bisa mengikuti teladan-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur bersama Tuhan Yesus Kristus Raja Regio atas dewata yang baru, pernikahan dan baptis, dan juga terimalah syukur-syukur dan wujud kami yang kami sampaikan dari hati kami. Semoga syukur ini memperkuat iman kami, harapan dan karya kasih kami. Kami juga berdoa untuk mereka yang sedang sakit, kami mohon penyembuhan berkat dari
dan berkat-Mu agar mereka dapat sembuh dan melaksanakan tugas-tugas yang mereka harus laksanakan dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk semua wajib kami yang kami serahkan, mereka yang telah berpulang ke hadirat-Mu. Semoga Tuhan mengampuni segala dosa mereka dan menerima mereka dalam kerajaan-Mu yang abadi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Rahim, Putra-Mu yang bangkit telah menyatakan belas kasih-Mu. Semoga kerukunan di antara kami dan cinta kasih antar kami menjadi tanda bagi semua orang yang menyaksikan cara hidup kami, bahwa Engkau berbelas kasih pada siapapun demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa, ya Bapa. Berkatilah persembahan diri kami ya Bapa. Ini sebagai tanda cinta sejati. Ini sebagai tanda karya kami. Persembahan buat karya tangan kami. Kami serahkan suka duka hidup kami. Terimalah, terimalah Bapa, persembahan diri kami. Terimalah, terimalah Bapa, inilah usaha kami. Persembahan buat karya tangan kami. Kami serahkan suka duka hidup kami. Terimalah, terimalah Bapa, persembahan diri kami. Terimalah, terimalah Bapa, inilah usaha kami. Terimalah, terimalah Bapa, persembahan diri kami. Terimalah, terimalah Bapa, inilah usaha kami. Berdoalah para saudara supaya persembahan dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya, terimalah persembahan umat-Mu. Semoga setelah diperbaharui dengan mengakui nama-Mu dan menerima pembaptisan,
mereka dapat mencapai kebahagiaan yang kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Allah mengarahkan hati kepada memuji Dikau setiap waktu Tuhan, tapi teristimewa pada masa ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Dengan pengantarannya anak-anak terang dilahirkan untuk kehidupan yang kekal, dan penataran kerajaan surga dibuka bagi kaum beriman. Sebab oleh wafatnya kematian kami ditebus, dan di dalam kebangkitannya kehidupan semua ciptaan dipulihkan. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat memandangkan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan dengan ukuran rohmu agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia mengucapkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah berjalan. Dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan
pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Tuhan Kristus kita muliakan. Tuhan kita sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti padamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihidup menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami, Yesus dan administrator kami, Martin Kuai Kuayo. Ingatlah juga serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal akan bangkit, yang kami doakan dalam perayaan ini, akan semua yang telah berpulang dalam perayaan-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasih kami semoga kami Kau terima dalam bagian abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Sang Dewa Senyumpelanya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan di Kau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Dia bersama Dia dan dalam Dia bagi Maha yang Maha Kuasa dalam persekutuan yang Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas tunjuk penyelamat kita dan murka jalan ilahi, akan raya kita berdoa. Dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon masalah kami dari segala yang jahat. Sudilah beri damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh pelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa, dijauhkan dari segala gangguan,
Sambil menantikan apa yang membahagiakan dan kedatangan selamat kami, Yesus Kristus. Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai itu kutinggalkan bagimu, damai itu kuberikan kepadamu. Jangan kami memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikan iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Selamat Paskah, mari kita nyatakan salam Paskah bersama. Salam damai, salam damai, damai Kristus besertamu. Ibu dan darah Kristus.
Cinta Tuhan cemerlang hari ini, bagai mentari menyinari semesta, terpantul murni dalam cinta Yesusku, terlukis indah dalam jiwaku. Puji dan syukur mengalun mempesona, berpawai riang menghias kata Tuhan. Dalam bahana imanku yang ikhlas, puji syukur sepanjang masa. Kisah hidupku bersama dengan Yesus, sering ternoda oleh sesak hatiku, namun cintanya yang maha kuasa tetap membimbing perjuanganku. Puji dan syukur mengalun mempesona, berpawai riang menghias kata Tuhan. Dalam bahana imanku yang ikhlas, puji syukur sepanjang masa. Perjuanganku masih jauh membentang, berbagai liku masih harus kutempuh. Tapi di dalam nama Yesus Tuhanku, ku tak dapat menjalaninya. Puji dan syukur mengalun mempesona, berpawai riang menghias kata Tuhan. Dalam bahana imanku yang ikhlas, puji syukur sepanjang masa. Puji dan syukur mengalun mempesona, berpawai riang menghias kata Tuhan. Dalam bahana imanku yang ikhlas, puji syukur sepanjang masa. Adakah sukacita di hatiku? 1, 2, 3. Adakah sukacita di hatiku? Di hatiku, di hatiku. Adakah sukacita di hatiku? Di hatiku selalu adakah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adakah sukacita di hatiku, di hatiku selalu. Adakah sukacita di hatiku,
di hatiku, di hatiku selalu ada kasih KCITA di hatiku, di hatiku, di hatiku ada kasih KCITA di hatiku, di hatiku selalu Yesus saja. Sobat kita yang setia, Yesus saja. Jangan takut, jangan cemas, mari, mari ikut Yesus masuk surga. Yesus tono ini ya, tonto inawe, Yesus tono weda pero, gaga tetai, mewe, mewe, Yesus sepe, aji boyo. Apa kabar? Kita bergembira, tepuk tangan, ke depan matamu. Senyum ke kiri, senyum ke kanan, berkeliling, berkeliling cari yang lain. Kaedani, ide nite, gane pato, gane tape, pekabuman, ato wiyai, etika to wiyai, ebolina, ebolina, menyo Tuhan Yesus, aku berjanji jadi sahabat yang setia, rajin berdoa, bacaan kitab, rela berkurban beramal, agar iblis akan kulawan. Firman Tuhan aku katakan, mulai kini sampai selamanya, tetap setia, pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi sahabat yang setia. Giat belajar, kuat beriman, siap menjadi saksimu. Senyum manis aku berikan, amal bakti aku serahkan. Mulai kini sampai selamanya, tetap setia, pantang mundur. Tepuk kebangkitan. Dijatuhkan, disalibkan, dimakamkan. Hore, Afrika dia. Tepuk kunyil. Muka bulat, kepala botak, hidung lomba sampai jumpa. Sakeus. Pendek-pendek, lari-lari, panjat pohon, lihat Yesus turun deh. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami mohon surga rahmat sakral pasca yang telah kami terima terus bekerja dalam hati kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Mari kita dengar kita panggung. Wow, luar biasa. Gini Bu ya. Selamat Pasca. Selamat Pasca. Ada sukacita? Ada. Luar biasa. Yang terhormat Pastor Paroki
atau penanggung jawab paroki yang terhormat Pastor Agus Teba yang memimpin perayaan Daun Palma sampai kebangkitan pasca kedua. Begitu luar biasa juga selama perayaan sepekan 1 minggu. Ini rote tidak mau itu tuh. Bukan yang ini mau. Kalau ini rote tidak mau itu tuh. Mau makin perayaan dodo. Saya rasa ucapan terima kasih ke dalam-dalamnya panitia bersama seluruh umat dan pastor paroki, dewan paroki, kami ucapkan terima kasih atas pelayanan selama 1 minggu ini. Ini mendapatkan ya itu memang ya bro, dia kelemahan jadi itu maksudnya jam kita anda dia berutuh pak itu bagaimana dia itu kiri mana biar mana tiga sekami nanti foto bersama dengan pater di depan gereja baru kau biar mana kok nyai uangnya tega yang itu data pokoknya tempat tanggal ini kalau dia warna tahu di ngaruh Domingos Media ADG, Dedi Stefanus ADG, Emmanuel Tenoye, Camelia Tenoye, Gabriel Bosco Tenoye, Maria Cristafora ADG. Kau tahu dia tempat tanggal lain kalau dia ruangnya. Awak itu, Viago, Odiga, jangan betul kalau Odiga pagi awak ini yang mau itu dia mau main. Awak itu sekian dan terima kasih. Koyo. Terima kasih untuk kebersamaan perayaan dari awal sampai akhir. Panitia, dewan, juga pastor paroki dan semua umat sekalian. Bagaimana? Mari kita berdiri. Kamu anak sekami tuh. Sekami paroki Kristusan Jumbala Wedama Weda saja tetap. Jadi namanya jangan takut, jangan weda. Pas tuh. Ada sukacita? Ada. Ada sukacita dalam hatimu? Ada. Ada sukacita di hatiku? Ada. Kamu tidak jawab ya? Ada sukacita dalam hatiku? Ada. Jadi kebangkitan adalah sukacita bagi kita, bagi semua orang. Ada sukacita dalam hati kita? Ada. Salam kebangkitan sekarang. Salam kebangkitan. Dicambuki, disalibkan, dimakamkan. Oleh bangkitlah dia. Jadi ingat Yesus. Susah baru ada kebangkitan. Derita baru ada kebangkitan. Mati baru ada kebangkitan. Jadi susah baru bisa makan, susah baru bisa berhasil. Jangan takut terakhir. Jangan beda-beda. Harus menjadi bersamamu. Orang yang kuat, berani, punya upah, pegang, punya mobil, bisa wayang, bisa majuai, dan bisa menjadi orang sukses. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Tepuk terima kasih. Ping, ping. Ton, ton. Ting, ton. Terima kasih, yes. Terima kasih
berdoa, mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian ini dibimbing dan diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudara yang terkasih, dengan perayaan kita sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Mari pergi kita diutus. Amin. Lagu penutup Kemarin Bakti 442. Haleluya. Kristus Jaya, haleluya.